Selamat pagi teman-teman peserta LKS 2020. Saya di sini sebagai teknisi 2. Saya Rizky Budi Wicaksono sebagai kompetitor WSC 2021 Shanghai. Oke. Jadi saya akan sedikit menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan dan bagaimana cara menggambar dan membuat program yang benar. Oke. Diawali dengan study time selama 15 menit. Nah, jadi di sini selama 15 menit itu kita langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan view 1 dan view 2. Seperti contoh, kita mencari bidang flat di sini untuk sebagai penjepitan di ragum. Diibaratkan ketika kita mau mesining. Nah, setelah mencari view 1, view 2, nah ini sebagai contoh view 1 dan view 2-nya. Jadi, view 1 yang saya ambil adalah ini. Dan saya mengasih titik 0 di pojokan sini. Seperti ini. Nah, ini. Titik 0. Nah, jadi nanti ketika menggambar, titik nolnya di sini dan gambar berada di kuadran 3, yaitu di minus semua. Oke. Ketika sudah menentukan view 1 dan view 2, kita menentukan tool yang akan digunakan. Contohnya, seperti M10. M10 ini kita menggunakan tool 8,5 dan tab 10. Jadi, siswa diharapkan untuk menggunakan tool yang tepat dan benar. Dan juga menentukan bagaimana radius, seperti contoh pada gambar ini, ada radius 5. Nah, radius 5 ini bisa dikerjakan dengan tool apa saja. Nah, peserta juga harus memahami itu. Jadi, tidak semua bisa dikerjakan dengan tool besar maupun tool kecil. Semua tergantung dengan cutting length yang telah ditentukan pada TD. Jadi seperti R5 ini kita bisa mengerjakan dengan tool 10, tool 8 maupun tool 6. Tinggal depth yang sudah ditentukan berapa. Oke. Setelah mencari tool, peserta diharapkan untuk belajar berapa aja sih depth yang ada di situ. Seperti contoh di sini. Jadi peserta juga harus bisa memahami depth agar ketika sudah melakukan CAD maupun programming, peserta dapat dengan mudah tahu karena sudah belajar di study time 15 menit tadi. Setelah itu, peserta juga harus bisa memahami gambar. Memahami gambar, bagaimana cara membuat gambar ini. Nah, setelah 15 menit itu, peserta diharapkan sudah memahami gambar, benar-benar memahami, dan ketika CAD, peserta sudah paham dan tinggal menggambar saja. Oke. Oke. Setelah study time 15 menit, siswa langsung mengerjakan soal CAD maupun CAM. Nah, di sini yang biasa kita lakukan di latihan word skill itu pertama kali langkah yang dilakukan adalah marking. Marking ini bertujuan untuk mempermudah kita ketika membuat gambar. Nah, di salah satu marking ini terdapat langkah untuk mencari nilai tengah. Nilai tengah seperti yang terlihat pada kamera. Ini ada nilai 30. Saya stabilo ya. 30 plus 0,04 plus 0,08. Nah, ini biasa kita ganti dengan angka tengahnya, yaitu 30 menjadi 0,06 plus. Nah, di sini siswa bisa menuliskan menjadi 30,06. Kita hapus saja yang ini. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada toleransi seperti 30 plus 0,04 plus 0,08, itu dicari nilai tengahnya. Agar ketika nanti programming CAM itu angkanya bisa masuk, karena
ketika angka tidak masuk ini nilainya 0. Dan nilai penting dari project CAD-CAM ini adalah salah satunya seperti ini. Nah, contoh lain adalah 25 plus 0 plus 0,02. Nah, ini kita cari nilai tengahnya, yaitu 25,01. Nah, seperti itu teman-teman. Lagi, contoh lagi untuk yang minus ya, sekarang kita cari yang minus. Oke. Nah, ini ada di sini ada 30 minus 0,04 minus 0,08. Nah, ini nilai tengahnya berapa? Tinggal kita kurangi saja. Median antara 0,04 sama 0,08 adalah 0,06. Jadi 30 dikurangi 0,06 adalah hasilnya 29,94. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi semua nilai yang ada toleransinya itu diharapkan untuk mencari nilai tengahnya, agar ketika program dimensioning itu ukurannya bisa masuk ke dalam ukuran range yang telah ditentukan. Nah, ketika teman-teman tidak melakukan ini, maka saya jamin nilainya pasti akan di bawah 40. Nah, teman-teman harus melakukan langkah seperti ini. Mencari nilai tengah dan dimasukkan ke CAD agar semua nilainya oke. Dan nilainya juga bisa maksimal. Nah, untuk marking itu saja. Jadi pada intinya menentukan nilai tengah dari angka tersebut. Terima kasih. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita melakukan CAD. Tetapi saya akan mencontohkan semua marking di gambar ini. Oke. Pertama-tama kita menstabilo semua angka yang ada toleransinya. Bisa dilihat pada kamera. Ini fungsi dari stabilo ini adalah untuk mempermudah kita supaya kita bisa mengetahui nilai mana aja sih yang ada toleransinya, seperti itu. Nah, kemudian kita mengganti dengan ballpoint di angka sampingnya. Itu biar mudah. Dan angka yang kita input adalah angka yang di sampingnya. Seperti contoh di bawah ini. Nah, contoh. Ini 95,095 plus 0 plus 0,03. Jadi 95,015 seperti itu. Dan seterusnya. Nah, perhatian untuk teman-teman, seperti di bawah ini ada angka 14, ada angka 14H7. Nah, di sini toleransinya bisa kita lihat pada tabel di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga kita harus mencari nilai tengahnya. Seperti di bawah ini 14H7 plus 0 plus 0,18. Jadi nilai tengahnya adalah 14,009. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi.
Oke, ini sudah hampir selesai. Oke, ini sudah selesai untuk markingnya. Jadi kita tahu dan angka yang dimasukkan, dimensi yang dimasukkan ke CAD itu adalah dimensi yang sudah kita ganti dengan dimensi tengahnya. Jadi itu akan otomatis masuk dan nilainya pasti oke ketika menggambarnya dengan dimensi tengah. Kita akan lanjut untuk menggambar CAD dari modul ini. Nah, langkah pertama yang biasa saya lakukan adalah mencari panjang total dan lebar total. Seperti pada gambar bisa dilihat ini, kita membuat kotak, kita memasukkan angka nilai tengahnya. Jangan lupa nilai tengahnya itu sama, nah masukkan nilai tengahnya. Oke. Nah, ini menggunakan line untuk mencari nilai tengahnya adalah biasa menggunakan middle dari garis ini, yaitu bisa ditekan M. Nah, oke, selesai. Nah, kita membuat lingkaran di tengah ini terlebih dahulu. Nah, ini ada diameter 20 H7 kan di sini. Jadi kita mencari nilai tengahnya juga, jangan lupa. Nah, ketika ingin membuat lingkaran lagi, kita bisa menekan circle center point dan menekan C agar bisa satu sumbu. Nah, ini hampir jadi. Nah, untuk ulir ini M30 ulir luar ini, kalau ulir luar kita biasa menggunakan diameter misalkan M30. Nah, ini 30 dikurangi 0,1. Nah, biasanya seperti itu. Jadi 29,9. Kemudian menggambar previewnya lagi yang satu. Nah, ini saya menggunakan offset. Bisa ditekan di sini, offset. Kita offset. Ini ada angka 29. Jadi 29/2 aja gitu. Jadi ini mempermudah kita supaya tidak menghitung lagi. Nah, seperti itu. Kemudian ada nilai tengahnya lagi. Nah, jangan lupa masukkan nilai tengahnya, yaitu 30,06. Jangan dimasukkan hanya 30 saja. Kalau ada toleransinya, kita cari yang tengah. Kemudian 28/2. Terus 29,94. Nah, terus kita radius, karena di sini terdapat radius, itu dengan menggunakan fillet R5 kali 6 kali. Nah, jangan lupa itu 6 kali itu apa saja. 1, 2. Nah, kemudian kita menggunakan line dengan sudut 45 derajat atau mengarah ke sumbu ini karena di sini tidak tertera sudut. Oke. Kemudian offset lagi, kita menggunakan offset. Offsetnya di sini 25,004. Nah, kita masukkan nilai tengahnya per 2
agar kita lebih mudah, tidak perlu menghitung. Ini kita fillet. Nah, jangan lupa mengaktifkan trim agar langsung terpotong. Setelah selesai, kita lihat apakah preview antara kanan sama kiri sama. Ketika toleransinya sama, kita bisa menggunakan mirror. Di sini, nah ini mirror. Kita tekan mirror, terus blok semacamnya. Oke. Kemudian tekan cerminnya. Ketika ini sama, toleransinya sama, teman-teman boleh menggunakan mirror ini. Tetapi ketika beda, itu sangat tidak dianjurkan. Seperti contoh antara atas sama bawah. Antara atas sama bawah terdapat nilai tengah yang berbeda, toleransi yang berbeda. Karena di sini 25,02 dan di bawahnya itu nilai tengahnya 25,01, maka kita tidak bisa menggunakan mirror. Nah, kita membuatnya dengan menggunakan manual, membuat lagi. Sama caranya, tinggal offset, kemudian offset lagi, offset, offset lagi. Nah, setelah hampir selesai, kita menggunakan wireframe line. Nah, ketika udah menggunakan auto, maka akan otomatis mendapatkan endpoint. Tetapi saya tidak menggunakannya, jadi harus menekan E. Kemudian jangan lupa masukkan offsetnya lagi. Nah, ini per 2 ini sebenarnya untuk mempermudah lagi, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu menghitung. Oke. Terus fillet, dan jangan lupa aktifkan trimnya. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi. Nah, kita lihat lagi. Ini terdapat perbedaan di sini. Ini 29,98, sedangkan di sini nah 94. Jadi kita tidak boleh memirror ketika ada perbedaan toleransi. Nah, karena toleransi yang kanan sama kiri itu sama, maka kita bisa memirror seperti ini. Kita klik sambil ditekan shift, kita tekan wireframe-nya. Oke. Kemudian mirror, kita klik cerminnya lagi. Oke, sudah. Ini sudah hampir jadi. Nah, kita tinggal membuat preview luarnya. Nah, preview luar ini didapat dari lingkaran di view selanjutnya, yaitu 85, nah ini titik tengahnya juga jangan lupa lagi. Oke, seperti itu. Kalau sudah, ini sebagai titik keluarnya. Kemudian di sini terdapat profil lagi yang hampir sama, maka kita bisa menggunakan line bisect yang ada di line concept. Oke, kita menggunakan line bisect, tekan dua sisi, maka akan menemukan sisi tengahnya.
kemudian offset ini 30 per 2 lagi, fillet. Nah ini teman-teman, jadi kita menggunakan fillet itu tidak selalu dengan trim. Nah ketika kita menonaktifkan trim, maka yang terjadi seperti ini. Nah seperti ini, jadi ini tidak menyambung dan ini tidak terpotong. Oke, seperti itu penggunaan trim antara trim dalam fillet dan tidak. Setelah ini kita menggunakan trim atau entities auto. Nah seperti itu. Kemudian fillet, ini radius 9. Nah ini tidak menggunakan trim, jadi tidak terpotong. Nah ini kalau menggunakan trim jadinya seperti ini. Jadi hilang semua. Jadi disarankan tidak menggunakan trim ketika tidak ingin memotong garis lain. Nah setelah itu kita trim. Nah seperti ini. Nah kita buat lagi yang satunya, karena ini sama dengan yang sisi kanan, maka kita bisa menggunakan mirror. Nah mirror seperti ini. Oke, kita membuat yang atas, line bisect lagi, kita mencari di tengahnya, kemudian masukkan per 2 supaya tidak menghitung. Nah ini trim, fillet, kemudian trim lagi, lock, lalu mirror. Nah setelah semuanya hampir jadi, kita del, yang garis yang tidak perlu kita del. Nah seperti garis yang ini ketika kita del semuanya del, maka kita menggunakan divide. Nah di sini divide, jadi menghapusnya hanya seperti ini. Nah garis yang tidak dibutuhkan bisa dihapus seperti ini. Nah seperti ini. Kalau ini dirasa terlalu lama, bisa menggunakan trim untuk yang lingkaran. Untuk yang lingkaran kita bisa menggunakan trim, yaitu dengan mendivide 1, 2, 3, 4. Nah hanya 4, kemudian di trim. Sebenarnya sama, tapi saya lebih menggunakan yang trim seperti ini. Oke. Nah profil pada view ini sudah terbuat. Kemudian kita membuat lubangnya hal yang di sini di view yang selanjutnya. Nah setelah ini biasanya saya copy, nah, kurang radius yang luar. Nah jangan sampai lupa teman, ini radius 5. Nah ini bisa kita menggunakan trim karena kita membuang sisi yang tidak digunakan. Oke. Setelah itu biasanya sisi luar yang digunakan sebagai casing dan sisi yang ada pada view selanjutnya kita copy ke level yang berbeda. Nah seperti ini.
copy, dan kita buka level tadi, ini level 2, kita matikan. Nah, ini yang kita copy tadi. Nah, bagaimana kita bisa menggambar dengan sisi yang hampir sama? Nah, ini kita harus menggunakan plane. Nah, plane ini kita lihat dari belakang. Nah, seperti ini. Maaf. Seperti ini. Nah, bottom. Kita menggunakan bottom. Ketika udah top, maka bottom akan dibalik. Seperti itu. Seperti itu, maka akan mengeflip dan sesuai pada preview view 2. Nah, ini sudah hampir sama kan, teman-teman. Kemudian kita menggambar lingkaran lagi. Nah, di sini terdapat hole untuk tab, hole untuk primer. Nah, ini jangan sampai kita itu menggambarnya sama seperti ini. Nah, ini kita buat garis ke atas lurus di tengah-tengah, kemudian sesuai ukuran. Jangan lupa toleransinya. Seperti ini. Jangan sampai lupa, kita tarik biar jelas. Nah, ketika sudah, maka kita buat lingkaran sesuai pada gambar. Nah, ini mintanya 10H7. 10H7 ketika dibuat dengan titik tengah, maka sini adalah 10,007. Ini jangan lupa. Seperti itu. Kemudian di sisi yang sebelah kanan, karena ini berbeda, maka kita tidak boleh menggunakan line yang sama. Nah, kita harus offset dari bawah ke atas lagi. Nah, ketika tidak mau menggabungkan, kita bisa menggunakan intersection. Nah, di sini intersection. Atau bisa ditekan I seperti ini. Oke. Nah, ini untuk tab, maka lubangnya harus 8,5. Seperti itu. Dan selanjutnya lagi nah, kita tidak boleh menggunakan line ini karena berbeda. Kita buat circle, kemudian intersection, kita tekan I, kemudian ini untuk tab jadi 8,5. Nah, ini kan terlihat agak beda. Kita bisa mengukurnya dengan smart dimension itu. Nah, ini 10,7, ini 8,5. Jangan sampai semua gambar dipukul rata, tidak boleh seperti itu. Nah, kita hapus lagi line karena berbeda. Kita hapus yang tidak diperlukan, kemudian offset lagi sesuai angka dan toleransinya. Seperti ini. Sudah. Circle center point, kemudian tekan intersection. Nah, intersection ini pertemuan antara dua garis, jadi kita tidak perlu menggabungkannya lagi. Kemudian diameter 10. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan pada peserta sekalian. Ini sama ini itu tidak boleh sama, karena ini untuk primer dan ini untuk tab.
Ingat, kalau untuk tab M10 itu 8,5 dan untuk tab M6 itu diameter 5. Oke, kita lanjut. Kita membuat diameter lagi, circle center point, kita tekan C agar satu sumbu. Nah ini diameternya. Nah seperti ini. Kemudian close arch untuk menutup arch ini. Nah seperti ini. Jadi kita tidak perlu membuat lingkaran lagi dan menumpuk wireframe. Kita bisa menggunakan close arch. Setelah itu kita tinggal membuat sirip ini satu. Nah ini kita menggunakan offset lagi. Nah ini offsetnya saya setting dengan shortcut Z seperti ini. Nah teman-teman bisa menyetingnya sendiri. Nah ini offset di sini, offset naik 14. Nah di sini ada 7. Atau kita trim saja, trim. Nah kemudian offset. Nah jangan lupa dipilih slot kalau ingin lebih mudah, slot, namun kemudian bot, kemudian kita masukkan berapa ini 7. Jangan lupa per 2 karena setiap sisi dia menghitungnya bukan jumlahnya. Jadi setiap sisi 3,5075 seperti itu. Nah, kita ukur. Oke, sama. Lagi kita offset lagi karena ada 2 sirip. Itu 11,035 per 2. Karena setiap sisi tadi. Bot. Nah ini jangan lupa bot. Nah seperti ini. Bot, slot. Kalau ingin membuat slot itu biasanya bot kalau kita sudah mengetahui titik tengahnya seperti itu. Setelah itu kita hapus garis yang tidak diperlukan. Kemudian kita klik sambil di hold shiftnya, klik. Kemudian rotate. Oke. Nah, rotation center point kita taruh ini. Sudutnya 360 per 3. Nah, kita mapinya 2. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk CAD-nya. Jangan lupa untuk teman-teman untuk mengecek. Nah, ini ketika terjadi kesalahan kita tahu. Nah ini item ini yang harus dan tidak boleh dilupakan. Ini saya mengeceknya biasanya menggunakan Analytic Entities seperti ini, atau biasanya menggunakan Smart Dimension. Nah Smart Dimension seperti ini. Kita cek satu persatu. Nah 7,015. Nah ini titik tengahnya. Sorry. Nah yang ini jangan lupa. Jadi nilai yang ada toleransi khususnya itu wajib untuk dicek agar tidak terjadi kesalahan seperti ini. Nah oke. Oke, sudah sama dengan marking yang kita buat tadi, sama seperti itu. Jadi
untuk item pengecekan ini wajib dilakukan agar menghindari kesalahan, karena ketika terjadi kesalahan di cat maka di camnya auto salah. Seperti ini. Oke. Nah, ketika sudah dicek semua, nah jangan lupa ini view 2 sama view 1 dicek juga. Kenapa saya tidak menggambarkan lingkarannya di sini? Di sini. Karena nanti ketika di extrude sudah auto dari gambar yang ini. Seperti itu. Nah, ketika semua udah dicek. Nah, ini kan di level 2 tadi yang di view 2. Jangan lupa kembalikan ke top lagi. Tadi kan di bottom, sekarang di top. Nah, seperti ini. Ketika sudah, kita pindah ke isometri. Nah, seperti ini. Isometri. Kita translate ke bawah untuk view yang 2. Seperti ini. Translate. Oke. Nah, sumbu Z yang kita rubah. Nah, ini sumbu Z ini sesuai depth totalnya. Nah, di sini depth totalnya adalah 48,02. Nah, ini ada toleransinya dan teman-teman wajib memasukkannya juga. Jangan lupa. Oke, sorry. Ini minus. Nah, seperti ini. Dan kita ganti ke move supaya tidak meninggalkan wireframe. Oke, move. Setelah itu kita tampilkan level satunya lagi. Nah, seperti ini. Kelihatan teman-teman. Nah, kita tinggal extrude di sini. Oke, jangan lupa untuk kita select all, kemudian nah ini break at intersection, supaya ketika mengechain bisa multi, jadi tidak tergantung kepada satu chain seperti ini. Nah, ketika ini gabung, maka teman-teman tidak bisa mengechain ini muter dari sini ke sini nggak bisa ketika tidak intersection. Nah, kita lihat ketika sudah di intersection, kita select all, kemudian break at intersection. Nah, ketika udah, maka bisa contohnya seperti ini. Ini garisnya akan terpisah, tuh terpisah dari lingkarannya tadi, seperti itu. Maka nah, setelah sudah dicek, sudah dibuat, sudah dicek, kita membuat 3D-nya. Extrude. Yang pertama biasanya yang saya lakukan adalah extrude. Ini. Nah, ini bisa kan, jadi bisa multi ketika sudah di intersection. Seperti itu. Nah, udah. Nah, masukkan totalnya seperti depth total untuk translate tadi. Itu. Nah, seperti ini. Nah, masih kelihatan wireframe-nya. Oke, setelah itu saya biasa menggunakan push pull. Nah, push pull ini memiliki keuntungan kita tidak perlu mengechain seperti extrude. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama adalah solid face, kita tekan. Kemudian kita blok wireframe-nya. Nah, dan kita klik face, profile face yang akan kita jadikan datum untuk extrude seperti ini. Kita tekan des. Nah, kemudian remove history, baru oke. Nah, ini untuk Mastercam yang 2020. Kalau untuk Mastercam yang versi lain mungkin fiturnya ada, tetapi namanya beda. Nah, itu perlu dicari oleh teman-teman, atau bahkan sama juga. Setelah itu, setelah di split solid face, kemudian kita bisa menggunakan push pull. Nah, seperti ini. Nah, ini akan lebih cepat ketika teman-teman sudah mengetahui depth-nya. Nah, depth yang kita ketahui ini, kita sudah mencarinya
pada saat study time tadi. Jadi ini akan lebih cepat untuk membuat 3D-nya seperti ini. Kita tinggal mengangkat, nah seperti ini. Nah, guys. Atau kita biasanya pertama itu mencari sisi yang tembus. Nah seperti ini, biar kita masukkan tembus apa, agar tembus. Oke, kemudian depth ini kita masukkan lagi berapa depthnya. Tuh. Nah, untuk teman-teman di sini kan terdapat 18 di dalam kurung. Nah, itu 18-nya itu menyesuaikan dengan toleransi khusus yang ada di sini. Jadi, teman-teman wajib memasukkan toleransi khusus di sini dan mengabaikan 18 ini. Seperti itu. Jadi, main penilaiannya adalah di toleransi khusus yang terdapat di sini. Seperti itu. Jadi teman-teman harus menghitung ketika depth-nya segini harus yang 18 dalam kurung itu berapa, itu harus diperhitungkan dari awal study time. Seperti itu. Nah, ini depth-nya berapa, sama. Kalau sama bisa langsung bersamaan. Kalau enggak sama tidak boleh. Kalau tidak sama harus satu persatu. Karena ini sama, jadi bisa diklik semuanya. Nah, ini depth-nya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk view pertama ini udah jadi. Kemudian kita kembali ke view 2. Nah, di sini. Sama, langkah pertama yang dilakukan adalah split solid face. Nah, kita blok lagi wireframe-nya. Kita tekan face yang akan digunakan untuk push pull. Seperti ini. Nah, ya udah, checklist. Jika sudah, kita push pull lagi sesuai depth. Karena ini sama semua, jadi saya kita akan mengekat profil yang tembus seperti ini. Nah, seperti itu. Dan ini sesuai depth. Seperti itu. Nah, dan seterusnya. Nah, ini keuntungan untuk push pull itu tidak perlu mengecain. Jadi teman-teman tinggal mengeklik terus cut seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, depth-nya berapa? Seperti itu teman-teman, tinggal klik kemudian cut. Nah, setelah selesai teman-teman juga jangan lupa mengecek kembali depth yang sudah dibuat dengan menggunakan, kalau saya biasanya menggunakan analisis entity. Oke. Nah, ini analisis entity. Ini kita cek, oh ternyata sudah benar. Nah, ini kita pastikan semua depth itu benar seperti itu. Oke,
Seperti ini, kita cek di DZ-nya ini untuk mengecek depth. Nah, seperti ini. Tadi udah benar. Ini juga sesuai toleransi di marking. Jadi jangan lupa ketika angka yang udah dibuat di tengahnya itu yang selalu dipakai. Jadi itu semua oke. Untuk view 2 udah oke. Nah, ini kita pastikan tembus juga. Tembus, oke. Kita balik ke sebaliknya lagi, kita cek. Nah, ini nggak perlu dicek karena dalam kurung. Nah, yang ini yang perlu dicek apakah udah sama ya, sesuai toleransi. Kemudian ini depth-nya berapa, sesuai toleransi ke apa enggak. Oke, ini juga sama semua. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk dicek semua seperti ini. Nah, kita udah dicek semua dan kita udah yakin, nah CAD ini udah selesai. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan fitur simplify untuk menghilangkan garis-garis seperti ini yang tidak terpakai, dan ini bisa mengganggu saat proses scan seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan simplify solid. Kita klik solidnya seperti ini, tekan OK, kemudian OK lagi seperti itu. Nah, maka line-line yang tidak berguna akan hilang seperti ini, jadi lebih simpel. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Kalau tadi sudah dijelaskan mengenai proses CAD, sekarang saya akan jelaskan mengenai proses CAM-nya. Yang pertama kali harus kita tentukan adalah toolnya tadi yang sudah kita pelajari pada proses study time. Kita tuliskan toolnya apa aja yang harus kita butuhkan. Kita tulis di sini. Yang pertama adalah tool facing diameter 50. Kemudian di sini ada untuk rimmer 10. Kita tuliskan juga untuk rimmer 10. Kemudian kita gunakan chamfer. Chamfernya di sini kita gunakan chamfer diameter 8. Kemudian kita gunakan tool roughing, ada tool roughing 16. Kemudian tool roughing 12. Kemudian tool roughing 6. Kemudian kita gunakan drill. Di sini untuk drill, untuk rimmer 10 kita gunakan drill 9,8. Kemudian untuk tab M10 kita gunakan drill 8,5. Kemudian kita gunakan tool finishing. Ingat ya, antara tool roughing dengan tool finishing itu harus dibedakan. Maka kita tulis lagi untuk tool finishing. Kita gunakan finishing 16, finishing 12, dan finishing 6. Karena di sini ada permintaan untuk treat, kita gunakan tool treat juga. Yang kita pakai adalah diameter 16. Terus setelah memilih tool, kita setting posisi raw material. Karena di sini bidang terluarnya itu 95 kali 95 kali 48, maka untuk raw materialnya kita gunakan 100 kali 100 kali 50. Sudah. Kemudian kita gambarkan. Ini minus 100, kemudian ini minus 100.
Untuk raw material ini kita harus memindahkan gambarnya supaya berada di tengah-tengah raw materialnya. Kita select all, kemudian kita unselect yang raw materialnya ini, kemudian kita translate sebesar minus 2,5 sama minus 2,5. Posisinya sudah berada di tengah-tengah. Kemudian kita OK. Kemudian kita clear buat menghilangkan warna yang mengganggu. Sudah. Terus kita backup gambar yang sudah kita buat ini. Kita backup ke view level yang lainnya. Kita move Cang level. Kita pindah ke level 3 dengan nama Cam 1. Jangan lupa opsinya pilih opsi copy. Sudah. Di sini kita dapatkan wireframe paling luar dan benda solidnya. Kalau sudah, kita pilih mesin yang akan kita gunakan. Di sini kita gunakan default. Kemudian kita tuliskan atau inputkan tool yang sudah kita tulis tadi ke menu Tool Manager. Kemudian di sini klik kanan, klik tool. Kemudian isikan diameter 50. Next. Isikan feeding dan RPM sesuai dengan parameter yang biasa teman-teman lakukan di praktek sekolah untuk parameter roughing dan parameter finishing. Kalau di sini akan saya contohkan untuk parameter yang biasa kita gunakan. Dan maaf, sorry. Ini kita ganti angka 1. Seterusnya sampai tool nomor 12. Primer diameter 10. Dan next. Feedingnya kita kasih 1600. Kemudian ini kita kasih 1200. Ini grip tool. Kemudian ada chamfer diameter 8. Tipnya kita isi 1. Next, isi feedingnya, isi RPM nya 3. Oke. Kemudian terus selanjutnya roughing diameter 16. Kemudian feedingnya 100. Tetap sampai RPM nya 6500. Oke. Kemudian tuh selanjutnya diameter 12. Kemudian feedingnya kita bikin 2400. Kemudian RPM nya kita bikin 8000. Oke, udah. Yes. Kemudian tool diameter 6. Untuk feedingnya 1250. Ini 10.000 sebagai contoh saja. Kemudian ada drill. Drillnya diameter 9
4,8 dengan sudut 120. RPM-nya segini, kita masukkan. Kemudian drill 8,5 dengan sudut 120. Next, dengan feeding 600, RPM 3200. 8. Selanjutnya end mill finishing diameter 16 dengan feeding 850 dengan feeding 9400. Oke. Di sini ada warning. Jadi kita membuat tool yang sama seperti yang tool nomor 4. Untuk menghilangkan warning ini di proses berikutnya, maka kita checklist don't ask me again to this season. Oke, terus kemudian kita bikin lagi diameter 12. Next, feedingnya 700, kemudian 9400, terus 10. Grid lagi diameter 6, feedingnya 900, kemudian 10.000, 11 finish. Kemudian satu lagi untuk treadmill, pitnya 1,5, set diameternya 16. Oke, kita isi feedingnya 100, kemudian RPM nya 4000. 11. Sudah, kita centang. Seharusnya ketika awal tadi proses CAD, kita harus save filenya terlebih dahulu agar menghilangi hilangnya file ketika terjadi crash. Baik, kita akan save filenya. File, save. Kita simpan di dokumen aja. Kemudian dengan format, sebagai contoh, kali ini kita mengerjakan modul 1, maka kita kasih nama M1, kemudian strip nomor urut, semisal kita nomor urut 1, 001, kemudian kode wilayah yang sudah diberikan kepada peserta, kita ambil ibaratnya Jakarta dengan kode JK, kemudian nama peserta. Nama peserta seperti itu, kita save. Jangan lupa untuk meng-save-nya secara berkala. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita membuat toolnya, maka kita akan membuat stok material terlebih dahulu. Di sini kita akan buat menggunakan stok model. Kita isikan namanya, semisal stok raw. Kemudian kita posisikan posisi originnya, kita posisikan di ujung. Kita isikan dimensinya, Y 100, X-nya juga 100, dan Z-nya 50. Sudah. Kemudian
kita isi toleransinya, isikan 0,001 sorry. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Kalau terlalu kecil ntar jadinya filenya berat, kalau terlalu besar toleransinya nggak sesuai. Kita cek lagi 50, 100, 100 dengan nama, kemudian kita oke. Maka akan jadi stok material seperti yang kita inginkan di sini. Kita lanjut prosesnya. Karena di sini kita jadikan sebagai 0, maka stok materialnya harus kita edit terlebih dahulu dengan offset 0,5 per sisi. Oke, kita perbaiki. Dia akan melewati 0,5 per sisi di sini, sehingga bila kita facing ntar previewnya jadi benar sesuai dengan yang kita harapkan. Lanjut, kita proses berikutnya. Kita lakukan pengerjaan facing pada permukaan menggunakan chain ini, chain terluar dari stok material. Kemudian kita pilih toolnya, kita pilih tool diameter 50. Terus jangan lupa di sini yang harus diperhatikan teman-teman adalah pengaturan stock to live on floor-nya. Karena ini proses roughing, jadi teman-teman harus menyisakan sisa pada proses ini. Sebagai contoh kita kasihkan 0,2 untuk pengerjaan proses finishing nanti. Kalau depth-nya lebih dari 1, ibaratnya kita harus kasihkan depth cut, tapi kalau depth-nya nggak lebih dari 1, kita langsung aja dengan target 0. Oke, sudah. Kita cek apakah dia turun di benda atau enggak. Ingat, nggak boleh tool tidak boleh turun di atas benda kerja. Sudah. Kemudian kita kerjakan proses terluar dulu. Kita menghabiskan sisi terluar dulu dengan program Dynamic Mill. Kita pilih area kerjanya. Kemudian kita pilih area yang dihindari. Di sini kita menggunakan solid chain. Terus pilih area yang kita hindari. Oke. Kemudian klik OK. Kemudian kita pilih toolnya. Kita pakai tool diameter 16. Kemudian kita isikan step overnya. Kita pakai 30%. Jangan lupa isikan stock to live on floor dan stock to live on wall. Karena ini proses roughing, maka kita harus isikan. Untuk on wall itu pada dinding dan on floor itu pada dasar atau Z permukaan. Terus apabila ini melebihi parameter 2x D dari tool, ini kita akan menggunakan tool diameter 16, berarti 2x D-nya adalah 32. Jadi kalau sudah melebihi dari 32, maka kita isikan depth cut-nya. Berhubung ini belum dari 2x D, maka kita akan aktifkan depth cut-nya. Kemudian langsung ke parameter, isikan depth-nya dengan mengklik depth, kemudian pilih titik dasar dari benda kerja ini. Kita centang. Maka sudah oke di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan proses berikutnya dengan
mengerjakan sisi terluar dari benda ini. Kenapa dari atas nggak langsung ke bawah ke sini? Karena kalau kita ukur dengan analyze distance di sini, jarak keduanya adalah 36. 36 itu sudah melebihi dari 2 kali D dari cutter diameter atau tool and mill diameter 16. Jadi kita nggak boleh langsung mengerjakan sisi terluar yang ini. Ketika yang sisi atas ini sudah dikerjakan, maka di sini sampai sini tidak melebihi 2D dari cutter tersebut. Maka boleh kita kerjakan. Kita masuk ke menu toolpath, dynamic mill, machining, area machiningnya. Kita ganti ke wireframe chaining. Oke, kemudian kita pilih sisi yang dilindungi, avoidance region. Kemudian kita klik OK. Kita isikan parameter yang sama. Namun ini tough obstacle-nya dari sini sampai sini. Kita isikan minus lagi 2 mili sebagai pengaman, agar dari sisi sini kita tinggal kerjakan yang bagian dari sini ke atas. Jadi kita nggak mengulangi sisi sini lagi yang proses di view 2. Sekarang programnya udah jadi. Kemudian kita lanjutkan ke sampai proses berikutnya. Di sini ada diameter, kita analyze entity dulu. Di sini ada diameter 20. Kemudian ini ada diameter 14 dengan kedalaman 16 sama 22 dengan total 38. Maka kita kerjakan dengan diameter 12. Kita kerjakan dengan menggunakan toolpath helix bore. Kita pilih chainnya diameter 20. Kita kerjakan dengan menggunakan tool diameter 12. Jangan lupa isikan structure on wall dan floor-nya. Dan jangan lupa kita isikan route pitch-nya. Jadi berapa kali turun setiap satu putaran. Kita isikan 0,5 sebagai contoh. Kemudian kita isikan depth-nya. Jadi dari 0 sampai minus 16. Oke, sudah. Kemudian kita lanjutkan dengan yang diameter 14 tadi. Sama tuh. Pakai helix bore, chainnya, kemudian toolnya, parameternya sama. Kemudian dari sini, karena diameter 12 itu 2 kali D-nya 24, maka kita cek dulu dari sini ke sini 16, jadi masih cukup. Kita minusin minus 1 mili sebagai pengaman. Oke, udah. Kemudian kita kerjakan sisi yang ini menggunakan tool diameter 12. Karena di sini ada R5, ada R radius 5. Maka setelah kita kerjakan dengan diameter 12, maka nanti kita ulangi dengan kontur pakai diameter 6.
kita pakai program Pocket. Kemudian kita pilih chain-nya menggunakan solid chain. Oke. Solid chain. Oke, sudah semua. Kemudian kita pilih toolnya diameter 12. Jangan lupa isi stock tool leaf-nya, on floor dan on floor. Kita gunakan buka standar. Parameternya kita konstan dari tengah ke pinggir. Kemudian rampingnya minimal itu 100% dari diameter tool. Finishing kita nggak pakai. Kemudian depth of cut-nya kita isi 5 mili. Kemudian dari kedalaman sampai kedalaman ini 24,025 dari 18,05. Oke. Programnya akan jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, kita harus mengulangi profil ini dengan tool diameter 6 agar radius yang di sini bisa sempurna terbuat. Kita pakai tool contour, kita pilih chain-nya 1, oke, 2, oke, 3, oke, 4, oke, oke. Kita pilih tool diameter 6. Kemudian jangan lupa stock tool leaf wall and floor-nya. Jangan lupa keluar masuk toolnya kita perhatikan juga. Dari kedalaman 24, dari kedalaman 18 sampai kedalaman 24. Jadi kenapa di sini proses keluar masuknya bermasalah? Karena arts in dan arts out-nya kita isikan 4,5. Kita ganti ke 0 karena kita nggak pakai di situ. Kemudian kita region lagi. Sudah benar. Kemudian kita cek di sini simulator optionnya kita pilih stock model yang telah kita buat tadi, yaitu stock route. Kita jalankan. Pastikan tidak ada bagian yang rusak karena kesalahan dari keluar masuk tool atau tool yang menabrak benda kerja. Pastikan itu semua tidak ada, karena kalau seperti itu akan mengurangi poin penilaian. Sudah, kita lanjut ke proses berikutnya. Yaitu pembuatan rule making. Yang di sini ada tab M10, ada trimmer 10H7, dan ada pula diameter maksud kami thread 30 kali 1,5. Kita tekan drill. Di sini ada chain ini dan chain ini. Dengan kita pilih toolnya,
karena di sini adalah proses reamer, maka toolnya drill diameter 9,8, tag drill, kemudian kita isi tagnya 1 mili, kemudian kita isi kedalamannya sampai kedalaman di sini 36. Kita isikan tip count-nya, karena kita menggunakan drill sudut, jadi kita harus ada poin kelebihannya. Di sini secara auto 2,8. Untuk titik aman kita tambahkan 0,5. Cukup. Oke. Udah. Kemudian kita drill lagi pada sisi ini. Karena ini prosesnya proses tab, kita gunakan tool drill 8,5 dengan pack 1 mili. Kemudian sampai kedalaman di sini sama 36 dengan tip count yang sama juga. Oke. Terus kemudian habis itu kita lakukan proses chamfer. Chamfer di sini untuk chamfer M10, kemudian thread M30, kemudian untuk reamer diameter 10 juga. Kita kontur, kemudian select chain, dan oke. Di sini gunakan tool chamfer, parameternya 2D chamfer, kemudian isikan permintaan chamfer yang ada di gambar. Di sini ada chamfer 2. Jangan lupa stock to live on wall and floor-nya dikasih 0. Kemudian keluar masuknya kita perpendek. Kalau ini ukuran chamfernya 2, maka kita isikan 3 sebagai clearnya. Sudah, kita isikan depth-nya. Oke. Sudah, kemudian chamfer bagian tabnya. Kontur. Perhatikan juga arah proses kita chaining. Apabila tidak sesuai, sebaiknya kita rubah arahnya. Oke. Menggunakan tool chamfer. Karena di sini nggak ada keterangannya ini menggunakan chamfer berapa. Secara umum untuk tab M10 itu chamfernya 1 mili. Karena di sini prosesnya dia mepet sekali dengan dinding, maka kita pada chamfer tab offsetnya kita isikan semepet mungkin agar tidak menabrak sisi permukaan yang dekat chamfer tersebut. Kita isikan 0,2. Kita isikan let in out-nya perkecil lagi jadi 1,5. Kita samakan untuk exit-nya. Kemudian kita isikan depth-nya 4. Kemudian kita buat chamfer yang untuk reamer. Oke, kita reverse. Oke, reverse. Kemudian toolnya. Karena di sini nggak ada permintaan untuk chamfernya, maka kita isi 0,2. Ini isi 1. Kita perpendek lagi karena ukurannya juga semakin pendek. Kita isi depth-nya. Ya. Kemudian kita buat program untuk ulir 30 M30 kali 1,5 dengan program treadmill.
Ini kita pilih chainnya, kemudian kita pilih toolnya, kita isikan default saja. Kemudian di sini ada pilihan trade in dan trade out. Kita pilih trade out. Kemudian di sini ada keluar masuknya, kita isikan default saja. Kemudian di sini di cut parameter itu kita isikan allowance uppercut. Jadi ini sesuai dengan ukuran pitch-nya, yaitu pitch-nya 1,5. Berarti kita isikan 1,5. Kemudian kita ke trade depth. Di sini untuk trade depth-nya 15 minus 15. Terus di sini top of trade-nya kita isikan minus 15 minus 1,5. 1,5-nya itu apa? 1,5-nya itu adalah pitch dari ulir ini. Jadi minus 15 tambah 1,5. Jadi minus 13,5. Oke. Kita simulasikan. Kita cek apakah di sini tadi menabrak permukaan yang di samping atau tidak. Kita bisa juga hilangkan toolnya. Kita cek. Aman. Kalau sudah, kita save ke stop pengerjaan paving 1. Kita ke stop model lagi, stop model, kemudian kita namakan paving 1 100, kemudian pilih toolpad-nya yang akan kita jadikan stop model. Oke, kita tunggu prosesnya. Sambil menunggu prosesnya, bisa kita lanjutkan ke proses berikutnya dengan membuat toolpad group baru, itu chamber 1. Jadi semua ujung permukaan di sini harus kita chamber dengan ukuran chamber 0,2 agar tidak tajam. Kita gunakan contour. Kemudian karena yang di sini tadi sudah, yang di luar, yang dalam, kemudian yang dalam juga. Kalau arahnya berbalik, kita balik. Kemudian ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, kemudian ini juga. Sudah.
Begitu, kita kasihkan 0,2 atau offsetnya kita kasihkan 1, keluar masuknya samain dengan yang tadi 1 mili. Kemudian di sini kita pilih incremental. Oke. Di sini sudah jadi stok modelnya. Jadi pengerjaan yang di sini akan disimpan di sini sebagai preview dari pengerjaan ini. Jadi ketika kita mau cek chamber ini apakah sudah benar atau belum, maka stok model yang di sini kita gantikan ke roughing 1, kemudian kita play. Jadi kita nggak perlu play program dari awal, cukup program chambernya saja yang kita play. Kita aktifkan lagi toolnya. Ingat, semua ujung permukaan harus terchamber. Di sini sudah kita lihat semua ujung permukaan sudah terchamber, dan kita lihat apakah ada yang menabrak benda kerja chambernya, tool chambernya. Kalau tidak ada, langsung kita lewat ke proses finishing base. Finishing base 1. Prinsipnya finishing base itu adalah finishing permukaan dasar dari benda yang kita kerjakan. Di sini saya akan copy program dari atas, copy, kemudian saya akan paste di sini sebagai contoh. Program yang tidak digunakan di finishing base sebaiknya dihapus. Sebagai contoh, program ini kemudian kita hapus. Oke. Program ini juga kita hapus. Betul, ini jangan, dan sama ini. Oke. Karena yang paling atas tadi kita menggunakan tool facing, sedangkan di sini terlalu besar permukaan yang di facing, maka yang di sini kita ganti dengan program pocket. Kemudian kita pilih chain-nya. Toolnya jangan lupa diganti ke tool finishing. Kemudian di sini kita pilih pocket facing dengan overlap 99%. Jangan lupa untuk finishing kita ganti stock to live on floor-nya, karena ini finishing dasar, finishing base, jadi kita ganti ke ukuran 0,1 ataupun 0,1 ataupun ukuran 0. Kalau sudah, sama prosesnya, kita depth-nya kita matikan, kemudian di sini stoknya dan depth-nya kita isikan dari permukaan ini. Oke, sudah jadi. Kemudian kita edit yang di sini agar sesuai yang tadi. Kita ganti toolnya, kemudian ganti stock to live on floor-nya, kemudian kita oke. Karena yang di sini itu sudah kosong, jadi nggak perlu kita kerjakan, maka di sini di parameter region-nya atau permukaan kosongnya kita isikan yang sisi ini. Oke.
Kita oke. Kemudian kita region. Nah, di sini akan dilewati permukaan sisi kosongnya, di sini akan dilewati. Kemudian kita proses selanjutnya, di sini ada base. Kita gunakan tool diameter 12, kita ganti ke tool finishing. Jangan lupa ini tadi equation 0. Kemudian depth-nya minus 16. Biar tidak terjadi pengerjaan dari atas, maka top of stock-nya kita kasih minus 16 plus 1,5. Jadi minus 16 plus 0,5. Jadi 15,5. Enter. Jadi di sini dari sini plus 0,5 turun ke bawah sampai 0. Kemudian di sini ada pocket standar. Kita ganti toolnya juga ke tool diameter 12. Jangan lupa isikan 0. Kemudian depth of cut-nya kita matikan sama, jadi minus 23,5. Oke, lanjut lagi. Tool diameter 6. Jangan lupa sama minus 23,5 minus 23,5. Oke. Kemudian kita bikin untuk finishing side-nya F side 1. Kita buka roughing-nya. Finishing set biasanya kita menggunakan contour, karena di sini konturnya hanya sedikit, maka kita buat baru lagi kontur yang paling luar. Toolnya pakai tool 16. Kemudian di sini karena di sini finishing set, jadi stock to leave yang kita kurangi adalah stock to leave on wall. Dan jangan lupa on floor-nya kita naikin. Atau enggak juga nggak apa-apa. Kita kasih 0 juga, karena yang di sini sudah kita finishing jadi 0 juga. Kemudian keluar masuknya kita atur. Kemudian kita isi depth-nya. Minus 36 kita isikan clearance-nya minus 1. Oke. Kemudian sisi selanjutnya enter lagi, kita solid joining, kita ganti arahnya, tapi toolnya 0. Angkatnya kita klikkan ke sini, oke. Kemudian sisi yang sini kita pakai circle mill, pilih diameternya diameter 20, dan pilih toolnya diameter 12. Kemudian jangan lupa kasihkan 0. Depth-nya kasihkan ke sini, kita oke. Sudah jadi.
Kemudian kita ke yang dalam, kita klikkan juga, kita pilih toolnya, langsung, kemudian kita pilih depth-nya minus 38, kita kasih clearance 0,5 plus 0,5. Bentar, sampai sini, sampai tembus. Sudah. Kemudian yang terakhir kontur. Untuk ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita pakai diameter 6, langsung kita isikan 0, 5, kita isikan depth-nya. Oke. Sudah. Kita cek lagi, stok tulip anaflora annualnya sudah 0. Oke. Kita cek lagi apakah ada yang kurang. Sudah. Sudah semua. Kemudian kita cek menggunakan raw material yang sudah kita buat tadi di sini. Raw 1, raving 1, raving 1 sudah. Kita cek. Kita cepatkan. Kita cek apakah ada yang tool yang menabrak benda kerja atau tidak. Kita cek seluruh sisi-sisi permukaannya. Kalau sudah aman, maka kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu mengerjakan sisi kedua raving 2. Setelah ini tadi kita isikan raving 1, ini full 1, maka di sini juga raving 2. Pada proses raving 2 kita akan backup lagi dari benda kerja. Kita akan pindah ke level yang lain, level 4 contohnya. Kita isikan proses cam 2, kita aktifkan, kemudian cam 2 sudah. Kemudian kita pilih titik 0 benda kerjanya, apakah kita akan kasihkan ke ujung atau kita kasihkan ke tengah. Itu tergantung dari pemikiran teman-teman dan bentuk dari benda kerja, apakah bisa di ujung atau bisa di tengah. Sebagai contoh, saya akan praktekkan di posisi ujung. Saya pilih new plan. Di sini saya pilih dynamic. Kita klikkan pada permukaan sini. Karena posisinya di ujung sini, maka akan saya putar 180 derajat. Enter. Tapi kemudian posisikan di ujung sini.
untuk mempermudah kita pakai shortcut E, yaitu endpoint, dan shortcutnya ini sudah secara default tersetting di Mastercam versi berapapun. Kita klikkan, kemudian sumbu Y-nya kita pencet E juga, endpoint, kita klikkan juga. Posisinya sudah berada di ujung dari benda kerja, dan kita kasih nama cam 2. Oke, kita aktifkan, maka langsung aktif. Kita zoom in, posisinya sudah di ujung, dan kita pandangan samping, posisinya sudah berada di titik 0. Jangan lupa kita secara berkala save agar tidak terjadi file hilang di saat terjadi crash. Sudah, maka kita pindahkan wireframe-nya ini, kita translate sesuai dengan depth-nya ini, yaitu 48,02. Kita move. Oke. Sudah. Prosesnya untuk roughing 2 itu sama seperti ketika kita mengerjakan dari proses roughing 1. Dari awal kita facing, kemudian kita kerjakan sisi terluar sampai semuanya jadi. Sampai chamfer juga, kemudian finishing base juga, finishing set juga. Intinya prosesnya sama seperti pada proses view 1. Cuma yang terjadi perbedaan di sini adalah kita setting untuk plan atau titik 0 pengerjaan dari benda yang kita kerjakan. Kita save kalau sudah dikerjakan semua. Sekian video tutorial kali ini. Semoga teman-teman paham apa yang telah kita sampaikan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.